Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas TP1 dengan NIM 1015613030 dan di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Sarjana Humaniora, Magister Humaniora. Baik, yang pertama yaitu pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Nah, sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu sejarah yang dimana mempunyai arti pohon kehidupan dan dapat dikenal dengan bahasa ilmiah juga yaitu histori. Nah, histori ini berasal dari kata benda Yunani yaitu historia yang berarti sesuatu penjelasan. Nah, sistematis mengenai seperangkat gejala alam baik susunan kronologi yang merupakan faktor atau tidak di dalam penjelasan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu sendiri bahwa sejarah ini dikenal dengan torik, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan teknologi berbagai peristiwa. Nah, menurut pembagian waktu, pengertian istilah sejarah ini dapat dibagi dua, yaitu ke dalam artian sempit dan luas. Nah, dalam artian sempit ini sejarah adalah dimulai semenjak manusia mengenal tulisan. Sedangkan sejarah dalam artian luas yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan masa lalu, termasuk ke dalamnya masa prasejarah. Kedua yaitu kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam, yang dimana dikenal dengan masa jahiliyah dan ditandai dengan berbagai ciri khas yang mencerminkan keadaan masyarakat pada saat itu. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini adalah di mana sistem kekerabatan dan kesukuan pada masyarakat Arab itu terorganisasi dalam sistem kesukuan atau disebut dengan kabilah yang menjadi dasar identitas dan perlindungan. Nah, loyalitas kepada suku sangatlah tinggi dan sering terjadi konflik antara suku akibat perebutan kekuasaan atau balas dendam atas kesenian sosial. Nah, masyarakat di sini terpecah menjadi kelompok kaya dan miskin. Nah, para bangsawan dan pemilik kekayaan menguasai sumber daya, sementara orang yang miskin ini dijadikan sebagai budak. Nah, kedudukan perempuan pada masa itu, perempuan dianggap rendah dan tidak memiliki hak pada saat itu. Nah, praktik kejam seperti wa'dul banat atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga. Nah, praktik ini adalah praktik yang dimana kehidupan amoral, minum minuman keras, berjudi dan prostitusi merupakan hal yang umum. Nah, terdapat juga ada poligami tanpa aturan dan pernikahan dengan hubungan darah dekat terjadi secara luas. Nah, kepercayaan dan agama pada saat itu mayoritas masyarakat Arab menganut politisme yang dimana memuja berhala seperti Latta, Uzza, dan Manat. Nah, Ka'bah sudah menjadi tempat ibadah namun dipenuhi dengan berhala-berhala. Nah, sebagian kecil masyarakat menganut agama Yahudi, Nasrani ataupun mengikuti kepercayaan monoteistik Hanif atau ajaran Nabi Ibrahim, yang dimana kondisi politik itu tidak ada pemerintah pusat. Nah, bangsa Arab tidak memiliki pemerintah yang menarik. Nah, kepemimpinan ini didasarkan pada kepala suku atau tokoh yang dianggap kuat dan bijaksana dalam sebuah kabilah. Nah, konflik antara suku ini tidak adanya sistem hukum yang terorganisasi yang menyebabkan konflik antar suku yang sering terjadi. Nah, perang antar suku menjadi hal biasa seperti perang Basus dan perang Fijar, dan kekuatan eksternal wilayah Arab berada di antara dua pemerintahan besar yaitu Bizantium atau Romawi Timur dan Persia atau Sasania. Namun sebagian besar tetap merdeka karena dianggap sebagai daerah tandus dan kurang penting seperti politik. Nah, maka sebagai pusat
pusat perdagangan pada saat itu, yang dimana kota Mekah ini menjadi pusat perdagangan internasional dan tempat ibadah karena Ka'bah atau Mekah dikuasai oleh suku Quraisy dan mengendalikannya dalam perdagangan dan kegiatan keagamaan. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan politik bahasa Arab pada saat itu sebelum Islam dipenuhi dengan ketidakteraturan konflik dan ketimpangan kehidupan mereka, yang dimana didominasi oleh nilai-nilai kesukuan atau sistem patriarki dan kepercayaan yang jauh dari nilai spiritual yang luhur. Dalam kehadiran Islam kemudian membawa perubahan besar dengan memperkenalkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan tatanan politik yang lebih terorganisasi. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana umat Islam itu mengalami berbagai kemajuan pada saat itu dalam bidang politik, administrasi, sosial, ekonomi, dan militer. Nah, Umar di sini dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan visioner, sehingga mampu membawa kemajuan besar bagi peradaban Islam pada saat itu. Nah, berikut beberapa kemajuannya. Yang pertama, kemajuan di bidang politik dan administrasi serta perluasan wilayah. Pada masa Umar, wilayah kekuasaan Islam itu meluas secara signifikan karena meliputi suatu Persia dinasti Sasaniyah, yang dimana berhasil ditaklukkan wilayah Syam, Palestina, Mesir, hingga Irak yang sebelumnya dibawa Kekaisaran Bizantium. Nah, perluasan ini dijadikan Islam sebagai kekuatan global, yang dimana pemerintahan yang terorganisasi. Umar ini membentuk satu sistem administrasi pemerintahan yang dimana itu sistematis, seperti pembagian wilayah menjadi provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab pada saat itu. Nah, dibentuk lembaga kehakiman yang independen dari pengaruh eksekutif, bahwa pengawasan terhadap para pejabat dilakukan secara ketat untuk mencegah suatu korupsi dan menutupi kekuasaannya. Pendataan penduduk dan pajak, Umar memulai penduduk untuk mengetahui jumlah rakyat dan kekayaan negara, yang dimana memperkenalkan sistem pajak seperti kharaj atau pajak tanah dan jizyah, pajak bagi non-muslim. Nah, yang diatur secara adil. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang sosial, kesejahteraan sosial, yang dimana Umar di sini mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara untuk mengelola kekayaan negara dan mendistribusikannya. Nah, kepada rakyat ini termasuk fakir miskin, janda, dan anak yatim. Nah, sistem santunan bagi orang tua lanjut usia baik muslim maupun non-muslim mulai diterapkan. Nah, keadilan dan kesetaraan ini Umar menegakkan hukum tanpa memandang bulu, baik untuk rakyat biasa, pejabat, maupun keluarga terdekatnya. Prinsip dari kesetaraan ditegakkan, termasuk penghormatan terhadap hak-hak non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Pembangunan infrastruktur ini, Umar memperkasai pembangunan irigasi, jalan, dan jembatan untuk mendukung pertanian dan perdagangan pada saat itu. Nah, dalam membangun pos-pos militer di wilayah perbatasan untuk menjaga suatu keamanan. Dan yang ketiga yaitu kemajuan di bidang ekonomi, reformasi agraria. Nah, tanah yang dikuasai di wilayah ditaklukkan tidaklah langsung dipasarkan, melainkan tetap dikelola oleh penduduk setempat dengan membayar kharaj atau pajak tanah, dan hasil tanah ini digunakan untuk kemakmuran rakyat dan khas negara dengan mata uang. Nah, Umar di sini memulai pengenalan sistem keuangan Islam dengan mencetak mata uang khusus yang memuat dengan kalimat Islam. Nah, perdagangan ini ditingkatkan keamanannya pada jalur perdagangan sehingga aktivitas ekonomi berkembang pesat, baik di dalam maupun di luar wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat yaitu kemajuan di bidang militer. Nah, dalam pembentukan angkatan yang tetap, Umar membentuk suatu angkatan militer tetap dan memberikan gaji kepada para prajurit. Nah, dalam membangun barak-barak militer ini di wilayah strategis seperti Kufah dan Basra. Nah, strategi militer
militer yang efektif ini, Umar menerapkan strategi tersebut dengan perang yang terorganisasi dan memperhatikan logistik, sehingga berhasil mengalahkan dua kekuatan besar dunia, Persia dan Bizantium, dan dalam pengamatan wilayah perbatasan yang dimana wilayah yang sudah ditaklukkan dijaga dengan ketat dengan membangun pos-pos keamanan untuk mencegah suatu serangan musuh. Nah, yang kelima yaitu kemajuan di bidang agama. Nah, kemajuan dari bidang agama ini serta ilmu pengetahuan kodifikasi hukum Islam. Nah, dalam itu Umar memperkasai penghimpunan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, beliau juga memerintahkan pencatatan beberapa hadis untuk menjaga keasliannya. Nah, penetapan kalender Islam yang dimana kalender Hijriyah resmi ditetapkan pada masa Umar dengan tahun pertama dihitung dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, dari kesimpulan ini bahwa masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini membawa perubahan besar bagi umat Islam, baik dari segi kekuatan politik, stabilitas sosial maupun kesejahteraan ekonomi pada masyarakat ini. Nah, Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas yang meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan Islam yang kokoh dan terus menjadi rujukan hingga masa selanjutnya. Yang terakhir yaitu yang dimana kebijakan politik pada masa dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad, yang dimana memiliki perbedaan yang mencolok terutama dalam aspek pemerintahan, pendekatan politik dan administrasi. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama itu dasar kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yang dimana dasar kekuasaan Umayyah di sini adalah sentralistik dan lebih bersifat aristokrasi Arab. Nah, mereka mengutamakan bangsa Arab sebagai pemimpin dan kelompok elit dalam pemerintahan. Nah, non-Arab di sini atau mawali seperti Persia dan non-Muslim ini seringkali mendapatkan suatu perlakuan yang tidak layak atau diskriminatif karena pajak tambahan seperti jizyah tetap dikenakan meskipun mereka masuk Islam. Nah, kekuasaan bersifat monarki ini dengan sistem pewarisan tahta dari keluarga Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah di sini mengadopsi pendekatan suatu kekuasaan yang lebih inklusif dengan memberikan peran besar kepada kelompok non-Arab seperti Persia. Nah, mereka menekankan pemerintahan yang didasarkan pada persamaan antara umat Islam tanpa memandang etnis. Nah, kekuasaan lebih bersifat teokratif ini dan menonjolkan legitimasi agama sebagai dasar pemerintahan. Nah, yang kedua itu sistem administrasi dinasti Umayyah. Nah, dalam sistem administrasi utamanya di Damaskus ini dengan pengelolaan wilayah yang dipimpin oleh gubernur yang memiliki otonomi luas. Nah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi administrasi yang menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Yunani dan Persia. Nah, fokus utamanya adalah perluasan wilayah kekuasaan secara militer, ekspansi ke Spanyol, Afrika Utara dan Asia Tengah. Sedangkan dinasti Abbasiyah di sini adalah sistem administrasi yang lebih kompleks dan terorganisasi, ini dipengaruhi oleh tradisi Persia. Baghdad sebagai pusat pemerintahan dibangun menjadi kota kosmopolitan dan pusat intelektual dunia Islam, yang dimana kebijakan administrasi pada stabilitas internal, perdagangan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga itu pendekatan terhadap agama. Nah, dinasti Umayyah di sini pendekatan agamanya itu lebih formal dan tidak terlalu menekankan legitimasi agama sebagai suatu pusat kekuasaan. Khalifah lebih dianggap sebagai penguasa politik daripada pemimpin spiritual. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah di sini menekankan legitimasi kekuasaan melalui hubungan mereka dengan keluarga Nabi Muhammad, keturunan Abbas, paman Nabi. Nah, mereka bekerja sama dengan ulama dan cendekiawan untuk memperkuat suatu peran agama dalam suatu pemerintahannya. Nah, yang keempat yaitu hubungan dengan rakyat. Nah, hubungan dengan rakyat ini dinasti Umayyah itu terdapat suatu batasan yang besar antara penguasa
penguasa dan rakyat, terutama antara elit Arab dan non-Arab. Nah, kebijakan diskriminatif ini terhadap suatu memicu ketegangan yang akhirnya berkontribusi pada keruntuhan Umayyah. Nah, sedangkan dinasti Abbasiyah di sini lebih dekat dengan rakyatnya, terutama dengan memberikan suatu tempat bagi non-Arab dalam pemerintahan dan kehidupan sosial bagi mereka. Nah, kebijakan ini membuat Abbasiyah lebih diterima secara luas, meskipun pada akhirnya stabilitasnya itu terganggu oleh otonomi wilayah dan kelompok militer asing seperti Turki dan Mongol. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa dinasti Umayyah ini lebih fokus pada perluasan wilayah dan supremasi bangsa Arab dengan suatu kebijakan politik yang sentralistik dan diskriminatif terhadap non-Arab. Sedangkan di sini dinasti Abbasiyah itu lebih mengutamakan pengelolaan pemerintahan yang inklusif, perkembangan ilmu pengetahuan dan stabilitas internal. Nah, meskipun pada akhirnya menghadapi suatu tantangan dari dalam seperti desentralisasi dan pemberontakan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.